Pagi Bu Ina, untuk kegiatan hari ini pripun kabari panjenengan? Alhamdulillah Baik ya. Kebetulan panjenengan untuk besok saya adakan supervisi kelas, makanya di hari ini saya mengadakan coaching antara saya dengan panjenengan untuk menanyakan persiapan sepeda untuk supervisi besok Bu. Gimana Bu kelihatannya Bu? Sudah siap belum Bu ya? Insya Allah Sudah ya. Pada kira-kira pada pertemuan ini hasil diskusi nanti apa yang ingin dicapai? Dari hasil diskusi hari ini saya ingin membuat perencanaan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan Oke. Kira-kira perencanaan yang baik itu, yang bagus itu menurut Bu ini yang bagaimana nggih? yang sesuai dengan kurikulum ketika saat ini yang dilaksanakan. Berarti pada pertemuan ini kita fokus tentang penyusunan modul ajar di implementasi kurikulum merdeka gitu ya. Setelah melihat modul ajar yang jenengan susun, menurut Bu Ina apa yang kurang dipahami dalam penyusunan modul ajar itu? Dari yang modul ajar yang saya susun itu saya masih bingung tentang menentukan model dan metode pembelajaran. Selama ini Bu Ina, hambatan apa yang sering dialami dalam penyusunan modul pembelajaran itu? Membuat sintaknya Pak. Sintaknya itu kadang-kadang saya masih kurang fokus, kurang bisa memahami tentang sintak-sintak yang ada pada model pembelajaran di kurikulum merdeka. Terus solusinya Bu Ina melakukannya agar supaya memahami sintak dalam model pembelajaran itu yang bagaimana Bu? Saya berusaha untuk mencari dari internet, kemudian juga berkolaborasi dengan teman sejawat untuk bisa memahami tentang sintak-sintak model pembelajaran. Terus kira-kira konsekuensinya setiap solusi yang Ibu tadi pertimbangkan itu apa Bu kira-kira? Saya masih kurang jelas model-modelnya kalau hanya bukan dari internet. Mungkin kalau dengan rekan sejawat bisa lebih Terus usaha yang Ibu Ina lakukan agar Ibu paham betul tentang model sintak PBR program based learning itu yang Ibu inginkan terapkan itu dalam pembelajaran yang bagaimana? mungkin dengan cara berkolaborasi dengan teman sejawat, menambah wawasan saya dengan melihat atau membaca buku-buku selain dari internet, itu juga berkolaborasi dengan teman sejawat. Dari beberapa alternatif Ibu sampaikan tadi, dari usaha Ibu tadi, kira-kira ada prioritas yang perlu disiapkan untuk mencapai tujuannya itu apa? Saya ingin melihat rekan sejawat yang mungkin dengan menggunakan model pembelajaran yang sama untuk melihat bagaimana mereka mengajar di kelas. Terus strateginya Ibu Ina yang dilakukan itu apa Bu? Minta izin Pak, minta izin dengan rekan sejawat untuk bisa melihat beliau dalam mengajar sehingga nanti cara mengajarnya bisa saya gunakan untuk literasi dalam membuat model pembelajaran. Terus bagaimana antisipasi Ibu dalam menghadapi hambatan-hambatan yang Ibu sampaikan tadi? Saya biasanya dengan cara mencatat di sintak-sintak itu saya catat sehingga saya tidak lupa bagaimana langkah-langkahnya nanti ketika saya mengajar. Terus bisa melihat habis ini langkah-langkahnya. Bu Ina, terima kasih. Terus dari pertemuan ini, kesimpulan ini, apa yang Ibu dapatkan dari selama kita ngobrol sebentar tentang persiapan besok? Saya akan berusaha untuk lebih memahami metode pembelajaran dengan mungkin berliterasi dari internet, buku, atau dengan kolaborasi rekan sejawat sehingga saya lebih memahami tentang langkah-langkah sintak
komitmennya yang Ibu buat itu untuk menjalankan semua rencana aksi nanti bagaimana Bu? Saya akan membuat RPP modul ajar yang sesuai dengan implementasi kurikulum. Terus selama nanti waktu pelaksanaan penyusunan modul ajar itu siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini Bu? Satu, rekan guru. Yang kedua, Bapak sendiri, Bapak Siap. sebagai kepala sekolah. Terus rencananya Ibu kapan mengadakan tindak lanjut dari kegiatan kita ngobrol-ngobrol ini Bu? Insya Allah setelah ini Pak, setelah observasi ini saya akan menyusun pembelajaran yang sesuai dengan metode, model, dan implementasi kurikulum. Terima kasih. Nanti besok di jam berapa 34 di kelas 9 saya akan melakukan observasi dengan Ibu ya. Tentang apa Bu besok itu Bu? Perubahan sosial. Perubahan sosial. Terima kasih Bu Ina atas waktu panjenengan untuk mempersiapkan segalanya. Saya berpesan untuk besok sehingga ada kegiatan latihan bebas itu anak-anak menjadi aktif, lebih semangat dan mengikuti pelajaran Ibu ya. Terima kasih Bu waktunya. Terima kasih, monggo untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Amin. Sama-sama. Atas suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Silakan Mas Raja untuk dipimpin berdoa. Terima kasih Mas Raja. Kita masuk ke materi, tapi sebelumnya Bina akan mengabsen dulu. Mungkin ada teman kalian yang hari ini tidak masuk. Ahmad Sohibur Rizki, Agus Tiawan, Ahmad Agus Firmansyah, Ahmad Hamam Nabi, Arina Nur Silvi, Ina Irsada, Kevin Pasar, Tiana Tulailia, M. Ainun Najwa, Anwar Ramadan, Dava Makasir, Muhatir Zaka, Iqbal Fauzi, Hasanuddin, Jeffrey Effendi, Nafi Nasrul, Rifki Maulana, Ria Nur Aziz, Sirojudin, Zaki Mubarak, Nadia Sekar, Novia, Ibda, Rohatul Aizat, Sobihah Madiyah, Siti Nurfadilah, Alika. Alhamdulillah hadir semua. Pada materi pagi hari ini Bu Ina akan menjelaskan tentang materi perubahan sosial. Pernahkah kalian mendengar apa itu perubahan? Perubahan, apakah manusia itu berubah?
Ya, benar-benar. Yang pertama, gambar keluarga ini sedang apa? Naik. Sedangkan yang ini adakah perubahan di antara dua gambar ini? Kira-kira dua perubahan ini perubahan baik atau buruk? Ini akibat dari perubahan apa? Teknologi. Ada lagi gambar yang kedua. Gambar apa ya itu kira-kira? Yang satu dengan traktor. Ada perubahan? Kira-kira perubahan ini menuju ke perubahan baik atau buruk? Dalam bidang apa ya kira-kira? Teknologi, pertanian. Sekarang sudah. Nah, jadi perubahan ini tidak hanya di fisik saja yang terjadi di manusia, tetapi juga lingkungan sekitar manusia. Pada pembelajaran kali ini nanti, kemudian kita mempelajari perubahan sosial. Nanti kalian bisa menjelaskan apa sih perubahan itu dan faktor-faktornya sehingga menyebabkan perubahan. Yang kedua, kamu bisa menyebutkan, menjelaskan, mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial. Dan yang ketiga, kalian juga mampu menjelaskan dampak dari perubahan, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Itu yang akan kita pelajari hari ini, sehingga nanti kamu bisa menjadi manusia yang siap untuk menerima perubahan. Kalian akan mendiskusikan sebuah kasus. Ada kasus yang akan kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti kalian membentuk sebuah kelompok, kemudian akan ditayangkan sebuah video. Setelah itu kalian berdiskusi, saya bagikan juga LKPD. Nanti setelah itu kita presentasi dan kita simpulkan bersama tentang kasus yang kalian diskusi. Bisa dipahami? Bisa. Nah, silakan kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Selain kalian nanti berdiskusi, juga akan menilai bagaimana keaktifan kalian dalam berdiskusi. Buktinya sudah ada seperti kalian, dan juga nanti ketika kalian tampil untuk presentasi. Sekarang perhatikan tayangan video yang akan ditampilkan tentang materi perubahan sosial. Kita mulai dengan pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dari berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, menurut Charles Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya, bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial dapat kita kategorikan sebagai berikut. Ada yang berdasarkan waktu, berdasarkan cakupan, perencanaan, dan arah perkembangannya. Ketika ini kita akan bahas lebih detail ya. Kita mulai dengan perubahan sosial berdasarkan waktu. Perubahan sosial berdasarkan waktunya terbagi menjadi dua, ada evolusi dan revolusi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi secara perlahan dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Evolusi terjadi seiring dengan perkembangannya masyarakat untuk dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan revolusi adalah perubahan yang secara mendadak atau dalam jangka waktu yang lebih cepat.
Revolusi terjadi karena dipicu oleh sebuah penemuan baru atau sebuah peristiwa besar yang berlangsung di masyarakat. Selanjutnya, perubahan sosial berdasarkan cakupan. Perubahan sosial berdasarkan cakupannya dibagi menjadi dua juga. Ada perubahan kecil, perubahan besar. Perubahan kecil itu adalah perubahan yang terjadi pada sebagian kecil masyarakat atau pada sebagian aspek kehidupan saja dan tidak berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat serta peran sosial yang ada di dalamnya. Contohnya, modal industri kimia, daerah yang asal tidak ada pasar, jadi ada pasar. Sedangkan perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat atau aspek kehidupannya dan berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat serta peran sosial yang ada di dalamnya. Contohnya, upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah pada masa setelah kemerdekaan. Kemudian, perubahan sosial berdasarkan perencanaan. Berdasarkan perencanaan, ada dua juga. Ada yang direncanakan atau istilahnya climate change dengan perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Perubahan yang direncanakan sudah jelas ya, perubahan yang terjadi atas kehendak dan perencanaan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang juga direncanakan. Nah, pihak tersebut biasanya disebut sebagai agen perubahan atau agent of change. Contohnya, adanya gerakan untuk menggunakan kantong belanja berbahan kain untuk mengurangi produksi sampah plastik. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan yaitu perubahan yang terjadi tanpa usaha yang sengaja dilakukan oleh masyarakat. Biasanya perubahan yang tidak direncanakan itu terjadi akibat adanya bencana alam sebagai dampak dinamika geografis atau bencana sosial sebagai dampak dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Juga sama, berdasarkan arah perkembangannya ada dua, ada perubahan progres, ada perubahan regres. Perubahan progres itu perubahan yang menuju ke arah kemajuan. Contohnya, berubahnya pola pikir dan kesadaran masyarakat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan perubahan regres itu berkebalikannya, perubahan yang menuju ke arah kemunduran. Contohnya, berubahnya kesadaran dan sikap masyarakat terhadap alam seiring dengan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial. Kalau kita ngomongin faktor, pasti ada dua macam ya, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Nah, contohnya perkembangan jumlah penduduk, munculnya penemuan baru, terjadinya konflik di masyarakat. Untuk konflik di masyarakat itu dibagi menjadi dua lagi, ada konflik vertikal dengan konflik horizontal. Konflik vertikal itu konflik yang terjadi antara pihak yang tidak sejajar secara politis. Sedangkan konflik horizontal itu konflik yang terjadi antara pihak yang sejajar secara politis. Kalau faktor eksternal itu adalah faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat. Contohnya interaksi dengan lingkungan alam, interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain. Selanjutnya dampak positif perubahan sosial. Tentu saja perubahan sosial dapat memberikan dampak positif. Contohnya, terciptanya pola pikir yang maju dan semakin terbuka, terbukanya mobilitas sosial, serta meningkatnya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Kalau kita ngomongin dampak positif, pasti ada dampak negatif. Dampak negatif dari perubahan sosial itu terjadinya kesenjangan sosial, munculnya perilaku negatif di masyarakat. Munculnya perilaku negatif di masyarakat sendiri itu bisa diakibatkan karena faktor pergeseran nilai dan norma, faktor desakan kebutuhan ekonomi, serta faktor gaya hidup. Itu tadi video tentang materi perubahan sosial. Untuk setelah ini kalian nanti akan diskusi, ada kasus yang akan kalian diskusikan, ada masalah di masyarakat yang akan kalian diskusikan bersama dengan kelompok. Materi nanti bisa kalian lihat dari buku catatan, buku paket, dan juga dari HP yang sudah diirit-irit
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dampak yang terjadi karena adanya COVID-19 berdasarkan waktu. Evolusi. Berdasarkan waktu, COVID-19 terjadi secara cepat. COVID-19 terjadi selama 2 tahun. Jadi berdasarkan waktu, COVID-19 cepat atau bisa disebut evolusi. Berdasarkan cakupan, COVID-19 mengalami cakupan yang cukup besar karena tidak terjadi di sebagian kalangan penduduk atau masyarakat, melainkan terjadi di sebagian negara. Berdasarkan perencanaan, COVID-19 adalah tidak direncanakan. COVID-19 tidak ada yang tahu dan tidak direncanakan oleh siapapun. Berdasarkan arah perkembangan, COVID-19 berkembang ke arah progres atau maju. Karena adanya COVID-19, kita lebih mengenal teknologi. Apa saja dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19? Dampak positif, teknologi semakin canggih, munculnya rasa empati dan dada bersama. Dampak negatif, banyaknya korban jiwa, rumah sakit menjadi penuh. Selain korban positif COVID-19, siapa saja pihak masyarakat yang mengalami kerugian akibat adanya pandemi yang mengakibatkan krisis dan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di banyak daerah di Indonesia. Guru, karena dengan adanya COVID-19, guru memulai pembelajaran dengan online. Materi yang diterangkan oleh guru tidak dapat dicerna dengan mudah, sehingga guru harus mengulangi materi tersebut. Dampak positifnya, dibukanya pembelajaran secara online, mengirim materi atau informasi lebih mudah, guru dapat memberi pembelajaran tambahan. Menurut kalian, apa solusi yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami kerugian tersebut? Memberi bantuan seperti sumbangan, membuka lowongan pekerjaan, dan masih banyak lainnya. Jadi kesimpulan dari saya adalah dengan adanya COVID-19, masyarakat lebih memperhatikan kesehatan, kebersihan, dan lebih mengenal adanya teknologi. Tapi dengan adanya teknologi, banyak sebagian masyarakat yang menggunakan teknologi tersebut secara semena-mena. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada. Berikan contoh perubahan yang direncanakan. Contoh perubahan yang direncanakan adalah gerakan menggunakan kantong belanja. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Dari hasil diskusi kalian sungguh luar biasa. Di kelompok 4 dijelaskan lebih detail, lebih rinci. Tapi saya apresiasi kerja kalian dalam kelompok, dalam berdiskusi, sungguh luar biasa. Untuk diskusi selanjutnya bisa ditambah lagi ya, untuk presentasi jangan malu-malu, harus siap untuk berbicara. Oke, itu tadi perubahan sosial. Masalahnya apa toh? COVID-19. COVID-19 terjadi kapan? 2019 sampai 2000. Perubahan itu. Oke, kita simpulkan bareng-bareng. Masalahnya COVID-19 merubah, ada perubahan. Nah, bentuk perubahannya yang kalian diskusikan tadi sesuai dengan masalah yang kalian hadapi, yaitu fenomena COVID-19.
Dari jawaban kalian tadi menurut fakta, ya tidak? Terus menurut apa lagi? Menurut apa lagi? Waktu menurut kalian ada berapa tadi? Apa dan apa? Evolusi. Menurut kalian COVID-19 yang mana? Saatnya jam 8 dimulai. Kenapa revolusi? Jadinya cepat. Tidak lambat kalau evolusi lah. Butuh waktu ya lah. Untuk bisa merubah tatanan kehidupan masyarakat. Cepat mau pirang tahun dah. Sebulan. Kok sebulan? 2000 berapa? 2018 sampai 2022 PSBB ya kan? Itu sudah bisa berubah sendi kehidupan. Menurut cakupan ada berapa? Dua. Apa dan apa? Besar. Kalau COVID-19 termasuk yang mana? Kenapa besar? Karena obat. Karena integrasi bagian para masyarakat. Iya berarti oke seluruh negara. Nah, kartu mana kamu kartu negara tapi seluruh negara. Perubahannya itu hanya ikut sedikit atau besar? Kan ya dari akibat COVID semua kehidupan besar. Perencanaan Tidak direncanakan. ada berapa? Apa? Rencanakan dan direncanakan. COVID termasuk yang mana? Kenapa kamu memilih tidak direncanakan? Musibah nggak? Tanpa direncanakan. Jadi tidak direncanakan karena tiba-tiba tidak direncanakan dan termasuk musibah. Musibah dulu. Tadi ada yang tanya. Iya nggak? Tadi yang tanya ya tadi ya. Contoh yang direncanakan apa? Tadi apa tadi jawabannya? Kelompok 4 ya? Nih, jawabannya apa tadi kelompok 4? Salah satunya adalah gerakan menggunakan mas belanja berbahan kain, kertas, pokoknya selain plastik. Itu direncanakan nggak? Tujuannya apa? Kok melakukan gerakan iya? Mengurangi sampah plastik. Limbah plastik semakin banyak maka ada gerakan mengurangi kantong belanja dari plastik. Bu, yang lain, mungkin ada yang lain, ada bisa yang menjawab. Untuk mengurangi jumlah penduduk ada gerakan apa? AB, keluarga berencana. Apalagi Indonesia jumlah penduduknya semakin meningkat. Kalau tidak dikurangi, bahaya tidak? Maka ada pengurangan. Cara meninggalkan keluarga berencana. 2 anak
kemudian apa namanya belanja online, kita tidak perlu datang ke tokonya. Saya ini pakai tinggal duduk di rumah banyak sudah. Terus kegunaan apa lagi coba yang kamu bawa sekarang itu? Kemudian dampak positifnya, yuk apa kira-kira dampak positifnya dari COVID-19? Ada nggak COVID-19 dampak positif juga atau negatif saja? Apa yang bisa tidur? Iya, teknologi canggih. Malah katanya di rumah bisa tidur sekolah ya. Tidak sekolah termasuk negatif apa? Kamu pembelajarannya akhirnya pakai apa? Daring. Paham nggak? Banyak yang gagal paham akibat dari karena tidak ada yang itu. Terus yang ketiga, yang berdampak tapi selain saya punya penyakit COVID-19 siapa lagi? Pedagang itu ya mengenai rugi tidak bisa berjuang. Solusinya dia tadi jasa online dibuka. Terus melakukan live dia tadi ya, live IG, TikTok, mempromosikan solusi. Tadi ada yang bilang dokter, iya dokter bu yang itu dokter di rumah sakit banyak pasien kelelahan, ya tidak? Iya. Itu tadi salah satunya tadi jawabannya adalah menambah jumlah tenaga kesehatan. Kamu juga rugi nggak dulu? Orang sekolah tidak dapat pelajaran, orang iso bersosialisasi. Nah, dengarkan ini. Inilah perubahan sosial, perubahan yang terjadi di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Refleksikan hasil belajar kalian hari ini dalam bentuk catatan. Materi tentang perubahan sosial bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari selalu berubah. Kita harus bisa menyesuaikan diri dan juga menarik kira-kira itu berdampak positif atau negatif. Pembelajaran hari ini selesai. Mungkin ada yang bisa ditanyakan? Tidak ada? Oke, tidak ada. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang perubahan sosial di era modernisasi. Itu di era modernisasi kita akan bahas di minggu depan. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih kerjasama kalian. Belajarnya sudah bagus, diskusi, kolaborasi dengan teman sudah bagus. Saya acungi jempol 2. Saja udah dipimpin berdoa. Siap-siap sudah mulai.
kasih waktunya untuk pelaksanaan refleksi pada pagi hari ini. Minta waktu sebentar ya Bu Ina nggih. Terkait dengan kemarin saya sudah melakukan pengamatan panjenengan tentang proses belajar mengajar di kelas 9F nggih. Kemarin Bu Ina sudah menyampaikan mulai runutan dari tujuan pembelajaran sampai dengan evaluasi. Ya, alhamdulillah ada beberapa hal tentang apa yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan dengan tujuan nanti anak-anak kedepannya lebih semangat dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar yang Bu Ina sampaikan. Ya, okay. Kemarin temanya apa Bu Ina ya? Perubahan sosial. Perubahan sosial. Kemarin ada beberapa hal yang perlu saya amati Bu. Alhamdulillah Bu Ina sudah menyampaikan tujuan dengan jelas, sudah terpapan dengan kemarin. Juga Bu Ina juga sudah menyampaikan tahapan-tahapan kegiatan belajar mengajar inti, sudah ada anak-anak rajin berdiskusi, termotivasi. Kira-kira dari itu tadi Bu Ina ada masukan nggak terkait dengan apa yang telah Ibu Ina kemarin sampaikan itu Bu? Lebih ke untuk media pembelajaran ditambah itu saja. Kalau mungkin apa ini namanya metodenya bisa bervariasi lagi. Iya Bu, kemarin juga saya amati untuk media yang panjenengan gunakan itu hanya simbol saja nggih, terus variasi jenengan sampaikan juga belum. Nanti untuk kemudian di kemudian hari atau minggu depan saya berharap Bu Ina melakukan variasi, inovasi terhadap metode, model sehingga anak-anak nanti bisa bersemangat lagi gitu ya Bu Ina nggih. Untuk tindak lanjutnya nanti biar itu untuk ke depan Bu Ina lebih lagi meningkatkan. Tentang evaluasi kemarin bagaimana Bu Ina? Evaluasi anak-anak kemarin Bu Ina setelah habis KBM itu kan Bu Ina menyampaikan beberapa 1-2 kali pertanyaan. Anak-anak bagaimana Bu? Sudah bagus. Sudah bagus nggih. Anak bisa menangkap apa yang jenengan saya sampaikan nggih. Nanti berarti tujuan yang jenengan capai berarti sudah bisa tercapai gitu nggih. Nah, ada anak yang kelihatannya kok kurang semangat Bu waktu kemarin saya keluar. Ada, tapi karena kolaborasi jadi mereka bisa terbantu oleh teman. Oh, berarti ada kolaborasi antara siswa dengan siswa, bisa menyemangati diskusi. Terus untuk anak-anak yang kurang pasif itu bagaimana Bu kemarin yang kelihatannya ada siapa itu anak laki-laki yang pojok itu kemarin kurang aktif sekali Bu itu. Itu saya gabungkan dengan teman-teman diskusinya, saya gabungkan dengan teman-teman atau teman yang pintar atau bisa merangkul mereka untuk dibantu ketika temannya kurang memahami dan pasif. Itu juga mungkin si anak itu juga perlu ada mencari kelihatannya ada masalah bukan karena saya dimasuk di guru yang lain bidangnya panjenengan anak seperti tersebut itu kelihatannya kok ada masalah mungkin di keluarganya mungkin nanti tolong Bu Ina mencari informasi tentang hal itu nggih Bu Ina nggih terkait hal itu. Selanjutnya tentang ke depan harapan kami Bu Ina RPP panjenengan sudah komplit, evaluasinya juga sudah lengkap, okay. Tahap-tahapannya juga sudah memadai. Harapan saya ke depan Bu Ina tadi yang tadi apa itu model pembelajarannya, terus medianya juga nanti ditingkatkan ke depannya ya Bu Ina ya. Itu saja Bu Ina, terima kasih. Harapan kami nanti Bu Ina akan lebih meningkat lagi ke depannya. Anak-anak juga lebih semangat, lebih termotivasi. Itu Bu Ina nggih. Terima kasih waktunya untuk refleksi kegiatan yang saya lakukan terhadap panjenengan. Terima kasih lagi, saya ucapkan terima kasih, selamat kerja untuk selanjutnya. Itu ya Bu Ina nggih. Sama-sama.